Bapak. Selamat pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, sehat. Kalau Ibu? Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak atas waktu untuk pagi ini. Kemarin saya sudah menghubungi Bapak untuk minta persetujuan untuk minta waktunya sedikit wawancara terkait kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak yang selama ini Bapak hadapi sebagai seorang kepala sekolah. Namun sebelumnya bisa saya minta Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak sebelum kita mulai wawancaranya. Oke, jadi nama saya Komang Roy Prismayudi. Saya kepala sekolah di SMP Negeri Lamutena Karangle di Alor Timur. Ya, terima kasih Bapak. Langsung saja Bapak mungkin untuk beberapa pertanyaan terkait kasus dilema etika ini. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya kan di lingkungan sekolah itu ada ya kasus-kasus yang terjadi begitu Bapak. Jadi kasus yang bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwa kasus itu tuh termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Ya, mungkin saya mencoba jawab. Jadi biasanya mungkin menurut saya ya kasus-kasus yang seperti itu biasanya kita menemukan yang agak susah untuk diputuskan, bukan keputusan-keputusan atau masalah-masalah yang kecil, tetapi biasanya masalah-masalah yang lumayan besar dan kita ya emosi maupun pikiran kita, jadi dan melibatkan kepentingan warga sekolah secara umum atau banyak, maka mungkin itu bisa kita identifikasi sebagai masalah yang apa tadi Ibu sampaikan, dilema etika. Ya, kalau yang biasanya seperti itu saya alami mungkin tidak terlalu bermasalah ya, karena kita harus tegas begitu. Nah, dalam setiap keputusan kalau memang sudah terbukti melanggar atau salah ya kita tindak begitu sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau mungkin bukan moral ya, itu ada indikasi untuk membelokkan atau mengarahkan peraturan atau apa, itu biasanya kita harus betul-betul hindari. Tapi kalau yang dilema sosial itu memang biasanya terjadi dan itu perlu pertimbangan yang cukup matang. Ya betul sekali Bapak, kalau bujukan moral itu sudah jelas aturannya seperti itu ya Bapak ya. Ya, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan begitu? Ya, biasanya saya akan menimbang ya mana yang berdampak lebih besar kepada orang banyak dan mana yang dampaknya itu ya lebih sedikit begitu ketika kita mengambil keputusan antara A atau B misalnya. Dan juga berapa atau seberapa banyak orang yang akan dirugikan atau diuntungkan, dan terutama ya kepentingan sekolah atau siswa itu yang paling penting. Jadi pertimbangannya siswa yang paling penting juga begitu ya Bapak, selain kepentingan sekolah ya dan masyarakat sekolah begitu. Oke, biasanya langkah atau prosedur, ada tidak yang langkah atau prosedur yang dilakukan selama ini untuk memecahkan kasus dilema etika ini Bapak? Karena ini kan benar dengan benar ya. Ya. Jadi biasanya saya yang pertama itu ketika ada kasus seperti itu adalah mengidentifikasi betul-betul dulu duduk masalahnya seperti apa, dengan memanggil yang bersangkutan ataupun orang-orang yang terkait, saksi misalnya, itu kita harus konfirmasi. Kadang kita ya mendapat informasi itu sebagian-sebagian biasanya. Nah, itu kita identifikasi dulu, setelah itu kita pertimbangkan apa option yang bisa kita ambil. Nah, setelah itu baru kita putuskan dengan mempertimbangkan seperti tadi kepentingan siswa yang paling utama. Ya. Nah, jadi langkahnya itu harus identifikasi dulu Bapak, gitu ya Bapak.
Oke, selanjutnya selama ini ada tidak hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, teknik yang paling Paling efektif. efektif ya yang selama ini saya terapkan itu adalah dengan kita mencari tahu dulu sama akar atau masalah yang sebenarnya, dan kemudian bisa berdiskusi atau meminta pertimbangan dari orang yang bisa kita percaya, baru kita ambil keputusan. Jadi kalau sendiri saja mungkin perspektifnya itu kan terbatas, jadi Ya, perlu bisa saja subjektif gitu ya. Jadi kalau menurut saya yang lebih efektif itu adalah seperti itu, kita minta pertimbangan juga dari rekan atau guru. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak itu memiliki jadwal tertentu dalam setiap penyelesaian kasus, atau ketika terjadi kasus itu langsung diselesaikan saat itu juga? Kalau saya itu lebih kepada permasalahannya ya. Kalau permasalahan yang tidak terlalu besar ya bisa kita ambil tindakan yang secepatnya. Tetapi biasanya kalau masalah yang cukup memakan itu waktu dan melibatkan banyak orang, itu memang perlu kita pikirkan dan pertimbangkan baik-baik secara matang dulu, baru kita harus selesaikan. Ya. Kemudian adakah faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ini? Saya merasa lebih mudah, yang mempermudah itu adalah ya prinsip, mungkin kalau menurut saya ya berpegang kepada pilihan apa, mengutamakan siswa gitu. Karena kalau kepentingan-kepentingan lain itu akan syarat dengan berbagai kepentingan ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya kita harus konsisten begitu dalam menerapkan, tegas begitu dalam memilih sebuah tindakan. Ya, betul sekali ya Bapak ya, karena kepentingan masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Jadi namanya kita sebuah lembaga pendidikan ya, yang diutamakan itu ya murid ya Bapak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, Bapak bisa berikan satu kesimpulan atau pelajaran yang bisa Bapak ambil dari banyak kasus dilema etika mungkin yang selama ini Bapak sudah selesaikan. Ya, jadi yang pertama itu adalah bahwa kita berusaha untuk dalam menyelesaikan permasalahan itu seminimal mungkin merugikan siswa gitu. Karena yang paling utama itu adalah siswa. Di sekolah itu ya kita mendidik siswa ya, tapi terkadang kan dalam permasalahan itu juga ada melibatkan siswa juga. Tetapi ketika siswa yang terlibat, maka untuk memutuskan permasalahan itu ya harus dipikirkan betul apakah anak itu dirugikan atau tidak gitu. Mungkin itu yang saya pelajari selama ini gitu. Baik Bapak, semoga keputusan-keputusan yang Bapak ambil itu tetap bisa berpihak kepada murid ya Bapak, karena memang tujuan pendidikan kita adalah mencerdaskan murid-murid yang anak bangsa kita ini ya Bapak ya. Iya, betul sekali. Ya, jadi mungkin itu saja Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga hari ini hal ini menjadi pelajaran untuk Bapak dan saya juga sebagai guru penggerak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Ya, Ibu. selamat Sukses, pagi. ya. Apa kabarnya Bapak? Baik. Hari ini ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di sesi wawancara pagi hari ini. Ini mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Bapak terkait tentang permasalahan di sekolah, terkait masalah dilema etika nih yang biasa Bapak jumpai sebagai kepala sekolah. Biasanya selama ini yang Bapak lakukan untuk mengidentifikasi apakah masalah itu dilema etika atau masalah itu adalah sebuah bujukan moral, itu seperti apa caranya Bapak? Ya baik, berbicara tentang masalah ya. Masalah ini tentu sebagai seorang pemimpin tentu selalu diperhadapkan dengan masalah. Ya, betul. Baik itu masalah antara guru dengan guru ataupun siswa dan juga bahkan masyarakat dengan guru
itu yang kita hadapi. Bagi saya, yang saya hadapi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada di sekolah, yang pertama tentu kita melihat bahwa persoalan itu muncul, itu pasti ada dua belah pihak. Dua belah pihak yang tentu ada punya kepentingan dan bentrok, sehingga masalah itu dibawa ke kelas sekolah. Nah, ketika berhadapan tentu ada si A dan si B. Nah, si A dan si B ini sebelum kita mengetahui persoalan, tentu saya juga harus mengetahui persoalan ini antara siapa dengan siapa. Nah, antara siapa dengan siapa, si A dengan si B, maka itu tentu ada yang benar, ada juga yang salah ya. Nah, benar dan salah, atau juga mungkin dua-dua salah, atau mungkin juga dua-dua benar. Nah, itulah yang kita pilih. Dari mengidentifikasi masalahnya gitu ya Bapak ya. Ya baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang jika bertemu antara dua kepentingan yang sama-sama benar? Artinya ada dua-dua dari dua sisi itu nilai kebaikannya ada begitu? Ya, memang masing-masing. Saya ambil contoh saya biasa berhadapan dengan persoalan. Saya biasa menulis persoalan, katakan saja dia berhadapan dengan suatu persoalan. Saya biasa menggambarkan kasih teman-teman guru itu 9 dengan 6. Sekarang ibu guru melihat dari sudut ibu guru bisa katakan bahwa ini 6. Ya. Tapi sudut pandang saya katakan ini 9. 9 Ini dua benar. Ya. Nah, hal ini sebagai seorang pemimpin saya bermasalah dengan ibu. 6 dengan 9, masing-masing kita katakan. Saya posisinya ada di sini sebagai kepala sekolah. Memang melihat dua benar. Nah, inilah yang membuat sebagai seorang kepala sekolah tentu melihat seperti merasa sulit untuk memutuskan. Itulah dilema yang ada di situ. Dua-dua benar. Nah, kalau apa yang tadi moral ya, bujukan moral. Nah, ini bisa kita salah dan benar ya bisa. Tetapi kalau dua-dua benar sangat sulit. Tetapi ketika kita mau untuk mengambil keputusan, yang pertama kalau dua-dua benar, saya biasanya berpikir apakah persoalan itu antara individu atau persoalannya yang skopnya luas. Skopnya luas. Terus saya juga berpikir yang pertama dampaknya keputusan ini kalau saya ambil hasil akhirnya seperti apa? Hasil akhirnya seperti apa? Apakah berdampak dua-duanya positif atau bisa menghasilkan malah buruk bagi kita? Terus yang kedua, saya juga berpikir hal itu bisa mengambil keputusan bisa berdasarkan peraturan yang ada, ataupun juga bisa berdasarkan kepedulian. Itu yang biasa saya lakukan. Berarti ada beberapa langkah begitu ya, cara yang bisa dipilih begitu ya Bapak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan kasus di BKIK? Dari yang sudah Bapak, beberapa cara tadi yang sudah Bapak ungkapkan ya, dasarnya itu, yang efektif itu yang mana Bapak? Saya lebih efektif dari, mungkin ada tiga tadi. Yang pertama mengambil keputusan berdasarkan hasil akhir. Nanti hasil akhir yang nanti timbul itu seperti apa? Terus yang kedua mungkin mengambil keputusan berdasarkan peraturan, atau yang ketiga bisa mengambil keputusan berdasarkan hubungan emosional ataupun menjaga rasa kepedulian terhadap sesama. Nah, saya lebih mengutamakan kepada mengambil keputusan pada hasil akhir, dampak yang akan timbul. Nah, itu saya lebih mengarah ke sana. Itu lebih efektif dan itu saya lakukan. Saat Bapak mengambil keputusan itu biasanya kan ada tantangan nih Bapak. Iya, betul. Iya. Itu pasti. Biasanya tantangannya tuh berupa apa dan bagaimana Bapak menghadapi tantangannya? Tantangan yang biasa dihadapi itu keputusan yang diambil tidak semua orang menerima dengan baik, dengan senang hati. Saya ambil contoh kasus saya kemarin, saya berhadapkan dengan kedua teman yang diberikan kesempatan untuk punya latar belakang pendidikan sama. Tetapi yang satu bersertifikasi, yang satu belum.
Nah, sebelum saya ada di situ, dua orang kan sudah bentrok. Iya. Ya, dua orang kan sudah bentrok. Bahwa saya harus mengajar. Dua-dua harus punya kepentingan, punya jam mengajar yang linear. Iya. Nah, ini kepentingan. Ketika saya ada di situ, dua-dua masuk dan minta untuk jam mengajar. Nah, disitulah kebijakan saya ambil, dan juga saya juga lebih memikirkan dampak yang akan timbul ketika saya mengambil keputusan. Nah, waktu itu saya juga berpikir, kalau seandainya saya kasih semua di satu orang, maka yang satu ini dia kan belum P3K. Ketika dia tes, tentu dia juga harus dapat jam yang linear. Iya, betul. Nah, saya pertimbangkan berarti dampaknya juga akan berpengaruh terhadap teman yang satu. Akhirnya saya putuskan yang satu yang bersertifikasi bisa menambah jam yang di luar. Akhirnya itu yang saya lakukan. Nah, Jadi tantangannya itu lebih ke kedekatan emosional kadang mungkin Bapak ya, atau bagaimana Bapak? pertama bukan kedekatan emosional, tetapi lebih menekankan pada hasil akhir. Hasil akhir Ya, saya lebih menekankan kepada hasil akhir. Kalau pendekatan emosional itu mungkin dampak dari keputusan pertama, sehingga pertama aturan, Ya. baru berdampak ke emosional. Nah, Ya Bapak. Selanjutnya itu ketika Bapak menghadapi kasus dilema etika nih, biasanya Bapak itu memutuskannya itu langsung seketika setelah kasus itu terjadi, atau memerlukan waktu lagi atau jadwal atau seperti apa untuk memutuskan? ya, contoh kasus yang tadi saya angkat itu saya tidak butuh waktu yang singkat ya, Iya. membutuhkan waktu yang lama, karena dampak itu saya akan lihat. Kan saya ambil keputusan berdasarkan hasil akhir. Nah, tadi saya ambil contoh, dua-dua harus dapat jam. Nah, yang satu ini, yang sertifikasi, tentu dampaknya ini nanti dia dapat sertifikasi atau tidak. Iya, betul. Nah, yang kedua, dia akan tes, bisa ada peluang untuk diambil dia punya guru mata pelajaran yang itu atau tidak. Nah, saya membutuhkan waktu, walaupun keputusannya saya mau ambil, tapi saya sudah berpikir ini dampak yang akan timbul ini besok ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu keputusan yang saya ambil itu belum final. Artinya memang dalam kasus dilema etika ini kita butuh waktu, begitu Kita ya Bapak. butuh waktu. Tidak bisa Tidak bisa langsung, itu agak susah. memutuskan. Karena dua benar. Iya, Ya, betul. kan kalau dilema, kalau pengambilan keputusan bukan dilema etika, benar salah, berarti ini sudah benar, yang ini salah. Dalam waktu yang singkat bisa. Nah, Ada tidak Bapak faktor yang mempermudah Bapak ketika memutuskan mengambil keputusan nih untuk kasus-kasus dilema etika nih? tentu ada beberapa faktor. Yang pertama, teman-teman guru yang ada yang tidak bermasalah ya, yang tidak punya masalah, itu selalu memberikan informasi yang bagus pada saya. Kasih masukan-masukan Ya, kasih begitu masukan. ya? Oh, informasi awalnya ini orang ada begini, oh ini orang ada begini. Nah, teman-teman yang ini atau berhadapan dengan siswa, persoalan siswa. Nah, oh ini siswa ini memang dia dari rumahnya seperti ini. Nah, itu menjadi bahan masukan yang positif untuk saya untuk mengambil keputusan. Nah, itu Supaya sangat lebih- membantu sekali. Ya, lebih objektif begitu Iya. ya Bapak ya? Jadi tidak berdasarkan pemikiran saya sendiri, Iya, tapi betul. teman-teman guru selalu memberikan input kepada saya. Ini pertanyaan terakhir nih Bapak. Oh, itu. saya kok masih banyak mungkin. Iya, ini yang terakhir Bapak ya. Dari semua kasus dilema etika yang sudah Bapak putuskan, kira-kira ada tidak pelajaran yang bisa Bapak ambil atau makna yang bisa Bapak dapat lah dari memutuskan semua keputusan yang selama ini pernah Bapak ambil? Ya, dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika, yang pertama kita butuh waktu. Kita butuh waktu, tidak harus serta-merta, karena ini kita berhadapan dengan benar dan benar. Iya. Nah, kalau benar dengan salah ya hari ini juga kita lebih cenderung memilih benar, tidak akan mungkin kita memilih yang Karena salah sudah ya. sesuai aturan Iya. juga Bapak ya, Iya. kalau biasanya benar salah ya. Kalau benar-benar ya kita cenderung memilih dalam waktu yang singkat memang agak susah. Nah, contoh kasus yang saya angkat itu saya butuh waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang kepala sekolah tentu lebih cenderung untuk bisa memahami karakter emosional dari guru yang bersangkutan atau orang yang bermasalah itu. Mungkin dua hal itu yang saya dapati ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan dilema etika itu. Baik Bapak.
Bapak. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Ini CGP angkatan 7 ya? Iya, Oh, iya. setuju Bapak. Mungkin sekian dulu Bapak. Baik, Selamat terima kasih. pagi. Selamat pagi. Ya. Iya, oke. Oke.